Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Intan Pratiwi dengan NPM 25412042 dari Universitas Teknokrat Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang keseimbangan pasar dalam mata kuliah Matematika Bisnis. Keseimbangan pasar merupakan kondisi ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Konsep ini penting untuk dipahami karena menjadi dasar dalam menentukan harga dan jumlah barang yang efisien di pasar. Yuk kita bahas bersama bagaimana sih keseimbangan pasar ini terbentuk dan faktor-faktor apa saja yang dapat memengaruhi keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar merupakan suatu kondisi di mana jumlah barang yang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga tertentu. Artinya pada saat itu tidak ada kelebihan permintaan dan tidak ada kelebihan penawaran. Pada kondisi keseimbangan pasar berada dalam keadaan stabil, produsen mampu menjual barangnya pada harga yang diinginkan, dan konsumen juga bersedia membelinya dengan harga tersebut. Jika harga berubah, maka akan terjadi ketidakseimbangan, misalnya kelebihan barang atau kekurangan barang di pasar. Dalam grafik matematika bisnis, keseimbangan pasar ditunjukkan oleh titik pertemuan antara kurva permintaan demand curve dan kurva penawaran supply curve. Titik inilah yang disebut dengan titik keseimbangan atau equilibrium dengan dua komponen penting. Harga keseimbangan yaitu PE atau harga yang terbentuk pada titik keseimbangan. Yang kedua ada jumlah keseimbangan atau QE, yaitu jumlah barang yang diperdagangkan pada harga tersebut. Proses terbentuknya keseimbangan pasar. Beberapa proses yang terlewati untuk mencapai keseimbangan pasar adalah sebagai berikut. Yang pertama ada produsen menyediakan barang sesuai permintaan. Kegiatan ekonomi meliputi produsen, distributor, dan konsumen. Ketiga komponen kegiatan ekonomi tersebut harus berhubungan dan bekerja sama untuk menciptakan hubungan ekonomi yang baik. Produsen membutuhkan distributor agar barang produksi sampai ke tangan konsumen. Di sisi lain, produsen juga membutuhkan keuntungan dari konsumen untuk melanjutkan produksinya. Dalam hal ini, tugas produsen adalah menyediakan produk sesuai dengan permintaan konsumen, karena jika barang ditawarkan secara berlebihan, sedangkan tingkat beli atau minat pembeli menurun, maka akan menimbulkan ketidakseimbangan di pasar. Bahkan, hal tersebut dapat mempengaruhi harga pasar, sehingga untuk menciptakan keseimbangan pasar, perlu dilakukan penawaran barang sesuai dengan permintaan pembeli. Yang kedua, ada keseimbangan permintaan dan tingkat ketersediaan. Umumnya konsumen mendorong produsen untuk memastikan persediaan produk cukup untuk beberapa waktu. Jika harga sesuai dengan permintaan pasar, berarti keseimbangan pasar telah tercapai. Oleh karena itu, harga produk biasanya disesuaikan dengan
stok yang tersedia. Sebagai contoh, ketika terjadinya pandemi COVID-19 di seluruh dunia, jika masker kekurangan pasokan, maka harga produk akan naik. Sebaliknya, jika jumlah masker lebih banyak dari permintaan, kemungkinan harga produk akan perlahan turun. Permintaan pembeli atas barang di pasar memaksa penjual untuk memastikan bahwa stok barang yang akan dijual terus tersedia selama jangka waktu tertentu. Penjual tidak akan menambah jumlah produk yang tersedia sampai produk yang habis terjual. Jika seseorang memperhatikan harga dan jumlah yang sama, pasar akan mencapai keseimbangan. Menyediakan stok sesuai penawaran pembeli. Salah satu pendorong terjadinya keseimbangan pasar adalah adanya keseimbangan antara pasokan barang yang tersedia dan kebutuhan pembeli. Hal ini memaksakan produsen atau penjual untuk memasok barang sesuai dengan persediaan yang dibutuhkan. Ketika penjual dan konsumen menyepakati stok dan harga, maka keseimbangan akan terjadi. Namun, jika terjadi kekurangan persediaan, maka konsumen akan kesulitan untuk mendapatkan barang tersebut. Yang keempat, terdapat pengendalian harga. Terkadang, sistem ekonomi pasar membuat harga pasar kacau. Akibatnya, keseimbangan pasar sulit dicapai. Dalam beberapa situasi, harga pasar produk terlalu tinggi sehingga merugikan pembeli. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan campur tangan pemerintah dalam menetapkan harga terendah dan tertinggi. Meskipun pemerintah biasanya tidak mengintervensi sistem ekonomi pasar, namun perannya sangat dibutuhkan. Pemerintah dalam hal ini adalah berupa perumusan kebijakan ekonomi sedemikian rupa sehingga harga setiap produk tetap stabil. Selain beberapa hal tersebut, faktor-faktor lain yang mempengaruhi keseimbangan pasar adalah tinggi rendahnya biaya produksi, prediksi masa depan produsen atau konsumen, pengetahuan produsen akan selera konsumen. Selain beberapa hal tersebut, faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar adalah tinggi rendahnya biaya produksi, prediksi masa depan produsen atau konsumen, pengetahuan produsen akan selera konsumen. Faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar yaitu harga barang terkait pendapatan konsumen, selera masyarakat, biaya produksi, teknologi, kebijakan pemerintah, jumlah produsen, faktor alam, perkiraan harga di masa depan. Interferensi pemerintah antara lain yaitu penetapan harga maksimum atau price scaling, yaitu batas harga tertinggi yang boleh diberlakukan di pasar. Misalnya, harga eceran tertinggi untuk beras, minyak goreng, atau bahan bakar. Tujuannya agar masyarakat tetap bisa membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Namun, jika tidak diimbangi dengan ketersediaan stok, bisa menimbulkan kelangkaan. Yang kedua, ada penetapan harga minimum atau price floor, yaitu batas harga terendah yang ditetapkan pemerintah untuk melindungi produsen atau petani. Contohnya seperti
harga dasar gabah atau harga minimum hasil pertanian. Dengan begitu, produsen tidak mengalami kerugian akibat harga pasar yang terlalu rendah. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai keseimbangan pasar. Dari materi ini kita bisa memahami bahwa keseimbangan pasar terjadi ketika permintaan dan penawaran saling bertemu pada satu titik harga tertentu. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan kita dalam memahami hubungan antara permintaan, penawaran, dan harga di pasar. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.